Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun bersama saya Alif. Kali ini kita akan membahas pertumbuhan kristal itu seperti apa. Berbeda ya sama yang normal. Ini adalah salah satu kelainan genetika pada gimno. Nanti kita lihat seperti apa sih pertumbuhan kristal itu. Apakah beda dengan yang biasa, yang normal? Oke, sebelumnya kita intro terlebih dahulu. Halo kalian pecinta tanaman, kalau kalian bingung cari perlengkapan berkebun yang pro dan kualitas terbaik, silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Di sini teman-teman, aku kasih contoh 4 ya. Nanti bisa dilihat dari coraknya. Ini corak variegata. Ini yang melingkar, yang normal, cuma beda di warna. Nah, sebelum kita lanjut ke yang kristal, kita akan bahas yang normal dulu. Yang normal, titik tumbuhnya tuh di sini teman-teman, di tengah ini, dan ini cuma satu titik tumbuh di pucuk. Jadi dia numbuhnya ke atas ya. Sebentar. Numbuhnya ke atas, teman-teman bisa lihat yang agak muda ini ada putih-putihnya ya. Durinya yang bawah tuh putih terus coklat muda. Ini adalah duri baru. Dan ini menandakan bahwa kaktus itu tumbuh dan sehat teman-teman. Ini duri baru. Jadi ini tumbuhnya ke atas ya teman-teman ya. Ini. Oke, ini adalah kaktus yang pertumbuhannya normal. Tapi senormal-normalnya bisa juga ini unik dari jumlah ribnya teman-teman. Jadi ini yang normal pun bisa memiliki keunikan dari jumlah rib. Jadi gimno itu Miha ya, itu normalnya itu ribnya antara 7 sampai 9. 7-9 rib itu normal. Di bawah 7 dan di atas 9 itu memiliki kelainan teman-teman, yaitu bertambahnya rib. Jadi Miha kalau LB itu kan rib bagusnya itu antara 11-12 ya, itu udah bagus, normal lah. Itu normalnya LB yang ori. Nah kalau Miha normalnya itu 7 sampai 9 itu normalnya. Di atas itu termasuk unik, bisa juga dibilang langka ya, tergantung edinya juga teman-teman. Nah ini kalau ini juga termasuk unik karena ribnya ada lebih dari 9. Coba aku hitung ya, 1, 2, 3. Ini adalah 13 rib. Ini 13 rib teman-teman. Ini juga termasuk unik. Oke, itu yang normal. Bagaimana dengan yang kristal? Yang kristal titik tumbuhnya itu unik. Ya. Kenapa aku bahas ini? Karena yang DM dan yang tanya mengenai pertumbuhan kristal itu seperti apa, itu ada aja teman-teman. Jadi nggak semua tahu ya gimana sih titik tumbuh kristal itu. Karena kristal sendiri ya teman-teman di Indonesia itu baru tahun-tahun ini ya lumayan banyak yang jual. Nah aku jelasin karena mungkin teman-teman ada yang belum tahu kenapa ini dinamakan kristal juga. Ini adalah kelainan genetika yang kepalanya atau titik tumbuhnya itu banyak banget. Jadi di setiap ribnya ini teman-teman, ini tuh adalah titik tumbuh kaktusnya ini. Jadi setiap rib ini adalah titik tumbuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini duri baru. Yang tengah nih ada putih-putih nih. Ini tuh duri baru. Ya, tuh putih tuh. Yang coklat ini udah tua. Jadi setiap rib ini, setiap rib ini tuh memiliki titik tumbuh. Makanya dia banyak kepala ya teman-teman. Nih banyak kepala, titik tumbuhnya banyak banget. Nah kalau menurut aku pertumbuhan kristal itu jadi lebih cepat
daripada yang normal. Lebih besar teman-teman, karena titik tumbuhnya banyak. Dia nambah terus. Jadi setiap pertumbuhan, misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 20 lah, 20 rib ya. Setiap pertumbuhan dia tuh kompak tumbuhnya, 20 rib, kompak. Nambah satu, ini kayak gini tuh nambah satu. Jadi dia semakin panjang. Nah ini kalau udah besar teman-teman, ini tuh bentuknya nanti seperti ini. Dia tuh akan melingkar kayak ular ya. Nah ini mungkin beda indukan ya teman-teman ya. Kalau ini kayak LB teman-teman, lihat ya, kayak LB nih. Ini gemuk ini. Nah ini ramping, mirip ini teman-teman. Warnanya coklat ya, cakep juga nih, hijau coklat nih. Ini misalnya ini titik tumbuh normal ya. Nah dia akan memanjang teman-teman, tapi memanjangnya itu nggak cuma satu arah, jadi dua arah. Yang sini tumbuh, yang sini tumbuh. Nah yang sini tumbuh memanjang. Ini juga nih, jelas ya teman-teman ya, titik tumbuhnya tuh, yang tengah, bagian tengah nih. Dari tengah sini semua kompak tumbuh. Jadi nggak cuma ini yang tumbuh. Kalau gimno normal kan cuma satu arah nih. Kalau ini jadi dua arah, sini tumbuh. Jadi nanti bentuknya melingkar seperti ini. Bisa numpuk, bisa nyamping teman-teman. Cakep. Nah, gimana dengan pertumbuhan kristat? Sama nih. Ini tumbuh baru nih teman-teman, kristat. Ini yang sini. Nih. Ini pertamanya nggak ada ya. Ini pertamanya nggak muncul ya. Ini pertamanya tuh nggak muncul variegata ya teman-teman ya. Karena ada pertumbuhan baru, dia muncul. Hampir sama dengan Miha hybrid teman-teman ya. Kalau teman-teman udah nonton videoku yang lama, yang sebelumnya itu kita bahas mutasi variegata Miha seedling ya, hybrid. Ini mirip karena ini juga hybrid ya, maksudnya dari seedling. Nah, ini pertamanya ini belum ada yang var yang sebelah kiri. Kalau mungkin di monitor kanan, ini belum ada ini. Lalu tumbuh. Kenapa ini bisa muncul var? Karena ini udah genetik variegata. Ya, nih kalau teman-teman lihat nih, di setiap titik tumbuh segini, dia itu akan muncul variegata. Set. Ya, ini masih belum mutasi teman-teman. Nih. Nanti ini kedorong ke dalam, nanti dia melingkar lah intinya ya. Nih. Ini ada 3 kepala teman-teman. 1, 2, 3. 1 ya, 1 ya, 3. Nanti sama ini juga, semakin panjang ini semakin varnya. Kalau ini udah genetik varnya udah stabil, dia muncul var baru teman-teman. Dia munculnya var gitu. Seperti itu. Apakah yang hijau bisa muncul var? Kemungkinan bisa, kemungkinan tidak teman-teman. Yang ini walaupun satu gen. Ini karena 1, 2, 3 kepala ya. Kalau ini masih nyambung, mungkin titik ini lebih besar dominan, bisa variegata. Cuma kalau udah kepisah, ini kan 3 kepala nih, beda kepala. Ini kemungkinan itu bisa cuma sedikit kemungkinannya numbuh var. Cuma genetik varnya sudah ada teman-teman. Genetik varnya sudah ada. Bisa enggak, bisa iya. Kalau ini kemungkinan lebih besar yang di sini. Misalnya ini kan titik tumbuh yang di bawah ini hijau ya. Nih, bisa var, bisa enggak. Tapi kemudian varnya lebih besar daripada yang di sini. Gitu. Sebentar aku kasih contoh yang kecil. Nih. Ini awalnya tuh di sini ya, teman-teman. Di tengah sini awalnya.
dan yang bawah ini adalah baru, pertumbuhan baru. Dan dia muncul berkelanjutan. Variegatanya muncul secara berkelanjutan. Aduh, ngeblur ya. Nah, nih. Nah, kalau yang ini aku belum tahu ya. Ini bisa half moon semua kayak gini, sebelah-sebelahan, atau bisa nanti muncul coraknya yang kanan atau yang kiri. Ini kristal juga. Ini kemungkinan jadi cakep banget ini kalau besar ini teman-teman. Ini tuh titik tumbuhnya kalau kecil tuh kelihatan banget ya teman-teman ya, brutal banget tuh. Duri-duri barunya itu brutal banget. Menurut aku ini cepet banget karena aku waktu datang tuh lebih kecil. Menurut aku ini tuh udah lumayan ini, cepet banget. Dan genetik kristal itu enak juga buat silangan. Kita tuh ketinggalan sama Thailand karena Thailand itu kristalnya itu ekstrim mereka teman-teman. Jadi kenapa di Thailand itu bisa lebih cepat, karena awal mulanya di Thailand itu udah ada kristal terus diperbanyak dengan cara grafting. Dan itu dijadikan indukan, tidak dilepas dulu di pasar. Dia dibuat indukan dulu, anakannya dominan kristal teman-teman. Kalau indukan kristal, makanya di Thailand itu kristalnya jauh banyak banget daripada di Indonesia. Seperti itu. Di Indonesia masih kalah ya untuk petani kristal. Masih kalah jauh. Baru sedikit ya yang main kristal petaninya. Ya karena kita nggak punya indukan. Nah, menurut aku kedepannya Indonesia akan menciptakan kristal yang cakep-cakep juga karena kita udah punya indukan. Nih seperti ini. Itu udah bisa jadi indukan nih teman-teman. Karena ini udah diameter, ini pot 8, ini pot 7. Udah lumayan besar. Nih. Kalau mau ekstrim, ya ini di graf yang var ini. Di graf ya, di grafting biar lebih cepat lagi pertumbuhannya. Tapi aku kayaknya enggak dulu. Sayang banget ya kalau di graf. Nah, itu mentalnya kita dengan Thailand bedanya itu ya. Kalau Thailand nekat-nekat ya teman-teman. Kalau aku belum lah. Ini di graf. Besok kalau udah banyak baru aku graf. Tapi baru punya dikit itu eman-eman. Lagian ini harganya lumayan deh teman-teman. Kalau sama dibandingin sama Miha biasa ini lumayan. Yang var. Oke, gitu aja ya kita bahas titik tumbuhnya. Jadi teman-teman yang belum paham di mana sih kepalanya kristal dan titik tumbuhnya bagaimana, nah teman-teman bisa lihat di video ini. Ada macam-macam karakter, bentuk, dan var juga ya. Teman-teman yang suka bisa beli di link di bawah ya. Ada yang mau beli bisa kepoin dulu aja, nggak apa-apa. Oke, jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah mengenai ini ya teman-teman, varigata mengenai kristal, teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe, klik lonceng biar teman-teman nggak ketinggalan dengan video baru dari Jogja Gurun. Saya Alif, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.